Bayangkan, seorang gadis desa yang lugu justru terjebak dalam perasaan terlarang kepada iparnya sendiri. Sebuah rahasia yang perlahan terkuak, dan saat kebenaran muncul, hidup mereka bertiga berubah selamanya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik rumah sederhana itu? Halo sahabatku semua. Kali ini kita akan masuk ke sebuah kisah yang bisa mengguncang perasaan kalian. Penuh ketegangan, drama, dan makna hidup yang dalam. Pastikan kalian sudah tekan tombol subscribe dan like. Jangan lupa juga tinggalkan komen kalian, karena setiap komentar sangat berarti dan bisa jadi bahan cerita menarik di episode selanjutnya. Dan yang pasti, biar kalian gak melewatkan satupun kisah seru berikutnya. Inilah kisah gadis desa yang lugu kuat selalu digoda oleh iparnya sendiri. Beginilah ceritanya. Di sebuah desa kecil yang masih asri, hiduplah seorang gadis muda bernama Sari. Usianya baru 21 tahun. Wajahnya sederhana, tatapannya polos, dan tutur katanya selalu lembut. Sifatnya pemalu. Bahkan kepada orang yang baru dikenalnya ia lebih sering menunduk daripada menatap. Sehari-hari Sari tinggal bersama kakaknya, Rina, yang sudah menikah. Hidup mereka tidak berlebih, tapi cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Awalnya, Sari merasa nyaman dengan keberadaan Bima, suami kakaknya. Bima adalah lelaki berusia 29 tahun yang dikenal rajin, sopan, dan disegani di kampung. Setiap kali ada keperluan, Bima selalu sigap membantu. Bahkan kepada Sari, ia sering menunjukkan perhatian kecil, seperti membawakan air atau menanyakan apakah Sari sudah makan. Perhatian sederhana yang bagi orang lain mungkin biasa saja. Tapi lambat laun, Sari mulai merasa ada yang aneh. Tatapan Bima seringkali terlalu lama singgah pada dirinya. Senyumnya terasa berbeda, seolah menyimpan sesuatu yang tidak terucap. Sari berusaha mengabaikan perasaan itu, mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya pikirannya saja. Namun semakin ia menghindar, semakin sering pula hatinya berdebar setiap kali berada di dekat Bima. Suasana rumah yang awalnya tenang, kini perlahan terasa canggung. Sari takut perasaannya terbaca oleh kakaknya. Ia juga bingung, karena apa yang ia rasakan jelas salah. Tapi di sisi lain, ada getaran yang tidak bisa ia kendalikan. Dan sejak saat itu, hidup Sari tidak lagi sama. Setiap hari ia harus berhadapan dengan rahasia yang membuatnya terjebak antara cinta yang terlarang dan rasa takut kehilangan keluarga yang ia cintai. Awalnya Sari menganggap semua perhatian Bima hanyalah bentuk kepedulian seorang kakak ipar. Tapi semakin hari, ia mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda. Tatapan mata Bima bukan lagi sekadar ramah. Ada kehangatan yang membuat Sari salah tingkah, bahkan sampai membuat pipinya memerah setiap kali mereka berpapasan. Sari mencoba bersikap biasa. Ia menyibukkan diri dengan pekerjaan rumah, membantu Rina memasak, atau sekadar mengurus kebun kecil di belakang rumah. Tapi tetap saja, setiap kali Bima ada di dekatnya, jantungnya berdetak lebih kencang. Bahkan suara langkah kaki Bima di teras pun cukup membuatnya gelisah. Bima sendiri semakin sering mencari alasan untuk berdekatan. Kadang ia pura-pura menanyakan hal sepele, seperti apakah lampu dapur sudah diganti, atau apakah ayam sudah diberi makan. Tapi Sari bisa merasakan, semua itu hanya alasan. Cara Bima menatapnya, cara senyumnya muncul ketika Sari salah tingkah, membuat semuanya terasa jelas. Malam hari menjadi waktu terberat bagi Sari. Ia sering merenung di dalam kamar, bertanya pada diri sendiri, apakah benar ia hanya salah paham? Atau memang Bima menyimpan sesuatu? Jika iya, bagaimana dengan kakaknya? Bukankah semua ini akan melukai Rina yang begitu menyayanginya? Pertanyaan itu terus menghantui. Rasa takut bercampur dengan perasaan yang tak bisa dibendung. Sari tahu, ia sedang berada di ambang bahaya. Namun yang membuatnya semakin bingung, setiap kali Bima hadir, hatinya seolah menolak untuk pergi. Sore itu, hujan turun deras sekali. Angin kencang membuat dedaunan beterbangan, dan kilat sesekali menyambar langit. Di dalam rumah, Sari duduk sendirian di ruang tamu. Kakaknya, Rina, belum pulang dari pasar. Tiba-tiba listrik padam, membuat suasana semakin gelap dan mencekam. Hanya suara hujan yang menabrak atap, membuat hati Sari semakin gelisah. Tak lama kemudian, pintu depan berderi terbuka. Bima masuk dengan tubuh sedikit basah karena hujan. Listrik mati ya, Sar? Tanyanya sambil menutup pintu. Sari hanya mengangguk pelan. Ia mencoba tetap tenang, padahal jantungnya berdegup kencang.
Bima lalu mengambil lampu minyak dan menyalakannya. Ruangan remang-remang diterangi cahaya kuning temaram. Ia duduk di kursi, tepat di samping Sari. Suasana begitu hening, hanya suara hujan deras yang menemani. Jarak mereka sangat dekat, membuat Sari merasa dadanya sesak. Sari menunduk, pura-pura memperhatikan bayangan lampu. Namun ia bisa merasakan tatapan Bima yang terus mengarah padanya. Tangannya gemetar. Hatinya campur aduk antara takut dan perasaan yang tak berani ia akui. "Kenapa diam aja?" Suara Bima pelan, nyaris seperti bisikan. Sari spontan menoleh, dan untuk sesaat mata mereka bertemu. Ada sesuatu di sana, tatapan yang terlalu dalam untuk disebut kebetulan. Sari buru-buru berdiri, berpura-pura ingin masuk ke dapur. Tapi langkahnya tertahan ketika Bima berucap lirih, "Kamu gak usah takut sama aku." Ucapan itu membuat tubuh Sari merinding. Apa maksudnya? Mengapa kata-kata sederhana itu justru terasa seperti pengakuan yang tak seharusnya ia dengar? Sejak malam ketika listrik padam itu, Sari tidak bisa berhenti memikirkan perkataan Bima. Kalimat singkat, "Kamu gak usah takut sama aku," terus terngiang di telinganya. Rasanya seolah ada makna tersembunyi yang tak terucap. Setiap kali mengingat tatapan mata Bima saat itu, jantungnya berdebar semakin kencang. Hari-hari setelahnya jadi penuh kecanggungan. Sari merasa setiap sudut rumah seakan mengawasi dirinya. Ia berusaha bersikap normal di depan kakaknya, Rina, tapi matanya selalu tidak sengaja bertemu dengan tatapan Bima. Dan setiap tatapan itu terjadi, dunia seakan berhenti berputar. Pernah suatu pagi, saat Rina sedang di dapur, Bima keluar dari kamar dan hampir berpapasan langsung dengan Sari di ruang tengah. Sekilas bahu mereka bersentuhan. Meski hanya sebentar, Sari merasa seperti ada aliran listrik yang membuat tubuhnya kaku. Ia langsung menunduk, pura-pura sibuk merapikan sapu yang sebenarnya tidak perlu dirapikan. Namun yang membuat Sari semakin gelisah adalah perasaan bersalahnya. Ia takut kalau Rina sampai curiga. Kakaknya adalah orang yang selama ini selalu melindunginya, bahkan rela bekerja keras demi membiayai kebutuhan rumah. Bagaimana kalau Rina tahu bahwa Sari menyimpan perasaan yang tidak pantas pada suaminya? Sari mencoba menjaga jarak. Ia memilih lebih sering berada di kamar atau pergi membantu tetangga di sawah, agar tidak terlalu sering bertemu Bima. Tapi semakin ia menghindar, Bima justru seperti selalu menemukan cara untuk mendekatinya. Kadang hanya lewat percakapan singkat, kadang lewat tatapan yang penuh makna. Di dalam hati, Sari tahu, ada sesuatu yang sedang tumbuh di antara mereka. Sesuatu yang tidak boleh ada, tapi sudah terlalu kuat untuk dipadamkan begitu saja. Sejak Rina sering pergi ke kota untuk berdagang, suasana rumah semakin sepi. Sari yang biasanya punya teman ngobrol, kini lebih banyak berdua dengan Bima. Awalnya ia berusaha menganggap itu hal biasa. Toh Bima adalah kepala rumah tangga. Namun, ada momen-momen kecil yang membuat hati Sari semakin goyah. Sore itu, Bima baru pulang dari bengkel tempatnya bekerja. Ia membawa beberapa barang yang cukup berat, lalu meminta bantuan Sari menurunkannya dari motor. Dengan ragu, Sari mendekat. Mereka mengangkat kotak bersama-sama. Saat itulah, tanpa sengaja tangan mereka bersentuhan. Awalnya hanya sekilas, tapi ketika kotak hampir terjatuh, Bima langsung menggenggam tangan Sari dengan erat. Genggaman itu lama, terlalu lama untuk disebut kebetulan. Mata mereka saling bertemu, dan dalam hitungan detik, dada Sari berdegup begitu kencang. Ia buru-buru menarik tangannya sambil pura-pura sibuk merapikan kotak, padahal wajahnya sudah memerah. Sejak kejadian itu, Sari makin sulit tidur. Malam-malamnya dipenuhi rasa bersalah bercampur dengan bayangan genggaman tangan Bima. Ia tahu itu salah, tapi perasaan hangat yang ia rasakan begitu nyata. Bima pun tampaknya tidak berusaha menutupi perasaannya. Ia semakin sering mencari alasan untuk bicara dengan Sari. Bahkan hal-hal sepele seperti menanyakan masakan atau sekadar menitip salam untuk tetangga. Semua terasa seperti cara untuk tetap dekat dengannya. Di sisi lain, gosip mulai terdengar dari tetangga. Mereka memperhatikan Sari dan Bima sering bersama tanpa Rina. Meski gosip itu belum sampai ke telinga kakaknya, Sari sudah ketakutan. Ia tahu sekali, jika Rina mendengar kabar miring, semuanya bisa berakhir buruk. Namun justru di tengah rasa takut itu, ada bagian dari hatinya yang diam-diam menginginkan lebih banyak momen bersama Bima. Dan itulah yang membuat Sari semakin bingung. Malam itu,
Sari berbaring di kamarnya dengan mata terbuka lebar. Lampu sudah dipadamkan, tapi pikirannya tak kunjung tenang. Bayangan kejadian sore tadi, saat tangannya digenggam Bima, terus menghantui. Ia menutup wajah dengan bantal, berharap bisa melupakan, tapi justru semakin jelas terbayang tatapan mata Bima yang begitu sulit ia artikan. Hatinya terasa hancur. Di satu sisi, ia tahu betul perasaan ini salah. Bima adalah suami kakaknya, orang yang seharusnya ia hormati, bukan orang yang ia pikirkan diam-diam setiap malam. Tapi di sisi lain, tubuhnya tak bisa berbohong. Setiap kali mendengar suara langkah Bima, jantungnya otomatis berdetak lebih kencang. Bahkan sekadar mendengar suaranya dari ruang tamu sudah cukup membuat tubuhnya gemetar. Sari mencoba mengusir rasa itu dengan berdoa. Ia menundukkan kepala, berbisik lirih memohon agar perasaan aneh ini segera hilang. Namun setelah doa selesai, rasa hangat itu tetap ada. Justru semakin kuat, seolah-olah hatinya menolak untuk mendengarkan logika. Besok paginya, ia sengaja lebih lama berada di dapur, berharap bisa menghindar. Namun suara Bima yang memanggil dari teras justru membuatnya makin panik. "Sar, tolong bikinin teh ya, aku capek banget," ucapnya. Nada suara Bima terdengar biasa saja, tapi bagi Sari, ada sesuatu yang lain di sana. Sambil menuangkan air panas ke gelas, tangan Sari bergetar. Ia takut kakaknya suatu saat menyadari perubahan dirinya. Bagaimana jika Rina tahu? Bagaimana jika gosip tetangga akhirnya sampai ke telinga keluarganya? Hari itu, Sari sadar satu hal, ia sedang terjebak. Terjebak dalam perasaan yang tak pernah ia rencanakan, namun tumbuh semakin dalam tanpa bisa ia hentikan. Hari-hari berikutnya berjalan dengan semakin penuh ketegangan. Sari berusaha keras menjaga jarak, tapi kenyataannya ia dan Bima tetap sering terlihat bersama. Kadang hanya sekadar ke kebun belakang untuk mengambil kayu bakar, kadang saat menurunkan barang belanjaan yang dibawa Rina dari kota. Bagi mereka, itu hanya rutinitas. Tapi bagi orang luar, semua tampak berbeda. Desa kecil tempat mereka tinggal memang tak pernah lepas dari gosip. Beberapa tetangga mulai memperhatikan, lalu membicarakan di belakang. "Itu si Sari kok sering banget sama iparnya, ya? Rina mana?" bisik seorang ibu pada tetangganya. "Iya, aku juga lihat. Gak enak didengar orang kalau begini terus." Kabar miring itu cepat menyebar. Meski belum sampai ke telinga Rina, Sari sudah mendengarnya lewat lirikan dan bisikan orang-orang ketika ia lewat. Wajahnya memanas, dadanya sesak. Ia ingin menyangkal, tapi diam-diam, hatinya juga takut, karena gosip itu ada benarnya. Suatu sore, setelah pulang dari warung, Sari mendapati Bima sedang duduk sendirian di teras. Tatapannya kosong, seakan sedang memikirkan sesuatu yang berat. Sari hendak masuk begitu saja, tapi Bima menoleh dan memanggil pelan. "Sar?" Suaranya berbeda, lebih dalam dan penuh keraguan. Saat Sari mendekat, Bima menunduk sebentar lalu berbisik, "Aku tahu ini salah, tapi aku nggak bisa pura-pura lagi." Dunia Sari seakan berhenti. Kata-kata itu menusuk hatinya. Ia menatap Bima, bingung antara ingin lari atau tetap tinggal. Dadanya berdegup kencang, pikirannya kacau. Yang selama ini ia khawatirkan ternyata benar. Bima juga merasakan hal yang sama. Namun justru itu yang membuat segalanya semakin rumit. Jika perasaan itu nyata, bagaimana dengan Rina? Bagaimana dengan rumah tangga kakaknya? Bagaimana dengan dirinya sendiri? Sejak malam ketika Bima berbisik bahwa ia tidak bisa berpura-pura lagi, hidup Sari berubah total. Kata-kata itu berulang kali muncul di kepalanya, seolah tak memberi ruang untuk bernapas. Ia tidak tahu harus bagaimana. Hatinya campur aduk, antara bahagia karena ternyata Bima merasakan hal yang sama, sekaligus hancur karena sadar semuanya salah. Setiap kali bertemu Bima, suasana menjadi canggung. Ada perasaan yang tidak terucap, tapi jelas terasa di udara. Kadang Sari mencoba menghindar, memilih lebih banyak mengurung diri di kamar. Namun ketika pintu kamar terbuka dan tanpa sengaja ia berpapasan dengan Bima di lorong, matanya tak mampu berbohong. Ia selalu buru-buru menunduk, tapi jantungnya berdebar tak terkendali. Di hadapan Rina, Sari semakin gugup. Kakaknya sering bercerita tentang betapa ia bersyukur memiliki suami seperti Bima. Setiap kata pujian dari Rina terasa seperti belati yang menusuk hati Sari. Ia ingin jujur, ingin mengatakan semuanya, tapi mulutnya terkunci.
Bagaimana mungkin ia tega menghancurkan kebahagiaan kakaknya sendiri? Malam-malam Sari dipenuhi air mata. Ia menangis tanpa suara, takut Rina mendengar. Ia berdoa agar perasaan ini bisa hilang. Tapi semakin ia menolak, semakin kuat pula perasaan itu mengikat dirinya. Yang paling menyiksa adalah rasa bersalah. Setiap kali melihat Rina tersenyum, ia merasa seperti pengkhianat. Tapi di sisi lain, ketika Bima berada di dekatnya, hatinya menolak untuk membenci. Ia sadar, ia sedang berdiri di tepi jurang. Satu langkah salah, dan segalanya akan runtuh. Suatu malam, suasana rumah terasa lebih tenang dari biasanya. Hujan baru saja reda, menyisakan udara dingin dan suara tetes air dari atap. Sari duduk di teras, mencoba menenangkan pikirannya. Bima tiba-tiba ikut keluar, membawa segelas kopi hangat. Mereka duduk bersebelahan, tidak bicara banyak. Hanya diam, menikmati keheningan. Tapi diam itu justru berbahaya. Karena di balik heningnya, hati mereka bergejolak. Sari berusaha menahan diri. Ia tahu, terlalu lama berdua dengan Bima bisa menimbulkan kecurigaan. Namun, entah mengapa ia tak mampu berdiri dan masuk ke dalam. Ada sesuatu yang menahannya tetap di sana. Tatapan Bima beberapa kali singgah padanya, membuat wajahnya panas meski udara malam menusuk dingin. Tanpa mereka sadari, Rina pulang lebih cepat dari biasanya. Dari kejauhan, Rina melihat pemandangan itu. Suaminya duduk berdua dengan adiknya di teras rumah. Tidak ada yang aneh secara kasat mata. Tidak ada sentuhan atau percakapan intim. Tapi cara mereka saling terdiam membuat dada Rina terasa sesak. Begitu masuk halaman, Rina sengaja berdeham keras. Sari langsung kaget. Wajahnya pucat seketika. Ia berdiri terburu-buru, hampir menjatuhkan kursi. Bima juga tampak panik, meski berusaha menutupi dengan menyambut Rina seolah tidak ada yang salah. Namun dari tatapan mata Rina malam itu, Sari tahu sesuatu sudah berubah. Kakaknya menatapnya lama, penuh tanda tanya. Tidak ada kata-kata yang keluar, tapi sorot mata itu membuat Sari gemetar. Malam itu, suasana rumah mendadak dingin. Rina tidak banyak bicara, hanya sesekali melirik arah Sari dengan ekspresi sulit ditebak. Bagi Sari, tatapan itu lebih menakutkan daripada apapun. Ia sadar, rahasia yang selama ini dijaga rapat-rapat mulai tercium. Dan sejak malam itu, ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Sejak malam ketika Rina mendapati Sari dan Bima duduk berdua di teras, suasana rumah tidak lagi sama. Rina tidak banyak bicara, tapi sikapnya berubah. Ia yang biasanya ramah dan sering mengajak Sari bercerita, kini lebih sering diam. Pandangannya tajam setiap kali mata mereka bertemu, seolah ada pertanyaan yang belum terucap. Sari semakin merasa terpojok. Setiap kali Rina ada di rumah, ia jadi salah tingkah. Bahkan untuk hal-hal sepele seperti mengambil piring atau menyapu lantai, Sari selalu gugup. Ia merasa setiap gerak-geriknya diawasi. Suasana yang dulu hangat berubah menjadi dingin dan menekan. Bima pun terlihat gelisah. Beberapa kali ia mencoba bersikap normal, tapi justru membuat keadaan semakin janggal. Misalnya saat makan malam, ia terlalu cepat menunduk, atau terlalu cepat menyelesaikan makanan. Rina menyadari semua perubahan itu, meski tidak mengatakannya. Gosip dari tetangga semakin memperburuk keadaan. Rina pernah mendengar sepintas bisikan orang saat di pasar, tentang Sari yang terlalu sering bersama Bima. Meski tidak menanggapi secara langsung, Rina membawa pulang keresahan itu. Dan kini, keresahan itu menjelma jadi tatapan curiga yang menghantui Sari setiap hari. Di kamar, Sari sering menangis diam-diam. Ia merasa bersalah sekaligus ketakutan. Bagaimana jika Rina benar-benar tahu? Bagaimana jika semua hancur? Tapi setiap kali ia mencoba menguatkan hati untuk menjauh, perasaan yang sudah terlanjur tumbuh pada Bima justru makin sulit dikendalikan. Rumah yang dulu penuh tawa kini terasa seperti penjara. Rina dengan kecurigaannya, Bima dengan kegelisahannya, dan Sari dengan rasa bersalah yang menghantui. Tiga hati yang terjebak dalam rahasia, menunggu saatnya pecah tanpa tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Hari-hari penuh ketegangan itu akhirnya membuat Bima tidak tahan lagi. Ia yang biasanya tenang, kini sering melamun. Pekerjaannya jadi berantakan, bahkan beberapa kali ia pulang lebih cepat dari bengkel dengan alasan lelah. Sari memperhatikan semua itu, tapi ia memilih diam. Ia takut kalau terlalu dekat,
Rina akan semakin curiga. Namun pada suatu sore, saat Rina pergi ke kota, Bima tiba-tiba menghampiri Sari yang sedang menyapu halaman. Wajahnya tegang, langkahnya berat, tapi tatapannya penuh tekad. "Sar, kita nggak bisa terus begini," katanya pelan, tapi tegas. Sari spontan berhenti menyapu. Jantungnya berdetak kencang. Ia tahu, percakapan ini akan membawa mereka ke titik yang tidak bisa diputar balik. "Maksud Mas?" tanyanya gugup. Bima menarik napas dalam. "Aku tahu ini salah. Aku tahu aku suami kakakmu. Tapi aku juga nggak bisa bohong lagi. Aku selalu kepikiran kamu. Setiap hari, setiap malam." Suaranya bergetar, seperti menahan sesuatu yang sudah lama dipendam. Sari terdiam. Kata-kata itu seperti tamparan sekaligus pengakuan yang diam-diam ia tunggu. Air matanya hampir jatuh, tapi ia menahan. "Mas, jangan bilang begitu. Kalau Kak Rina tahu, gimana?" Suaranya lirih, penuh rasa takut. Bima menatapnya lama. "Itu dia. Kita harus memilih. Mau terus pura-pura nggak ada apa-apa, atau jujur meski resikonya besar. Aku nggak mau lihat kamu terus menderita kayak gini." Sari tidak sanggup menahan air matanya lagi. Ia menunduk, bahunya bergetar. Baginya, pilihan itu sama-sama menyakitkan. Kalau ia jujur, kakaknya pasti hancur. Tapi kalau terus berpura-pura, hatinya sendiri yang perlahan mati. Momen itu jadi titik balik. Rahasia yang selama ini hanya berupa tatapan dan bisikan kini berubah jadi pengakuan nyata. Dan sejak hari itu, hidup Sari tak lagi sekadar dihantui rasa bersalah, tapi juga dihadapkan pada pilihan yang bisa menghancurkan segalanya. Beberapa hari setelah percakapan itu, Rina tiba-tiba jatuh sakit. Awalnya hanya demam ringan, tapi lama-lama tubuhnya melemah. Wajahnya pucat, suaranya serak, dan ia lebih banyak berbaring di kamar. Sari langsung merasa kalut. Ia yang biasanya banyak menahan perasaan, kini tak kuasa menahan tangis ketika melihat kakaknya terbaring tak berdaya. Setiap malam, Sari duduk di sisi ranjang, mengipasi Rina dengan penuh kasih sayang. Ia menyiapkan bubur, menaruh kain basah di kening, bahkan rela tidak tidur hanya untuk memastikan suhu tubuh kakaknya tidak semakin tinggi. Dari luar, semua orang akan melihat Sari sebagai adik yang baik. Tapi di dalam hatinya, Sari merasa seperti penipu. Bagaimana mungkin ia tega menyembunyikan rahasia besar, sementara kakaknya sedang sakit parah? Yang lebih membuatnya tersiksa, Bima juga terlihat sangat khawatir. Ia sering bolak-balik kamar, memastikan keadaan istrinya. Namun setiap kali ia dan Sari bertemu di depan kamar, tatapan mereka penuh beban. Ada rasa takut, ada penyesalan, tapi juga ada sesuatu yang tak bisa dihapus begitu saja. Malam itu, ketika Rina tertidur pulas, Sari duduk di ruang tamu sendirian. Air matanya jatuh tanpa henti. Ia memeluk lutut, tubuhnya gemetar. "Kalau Kak Rina tahu, mungkin dia nggak akan pernah memaafkan aku," bisiknya lirih. Rasa bersalah itu semakin menghantui. Sari merasa cinta yang ia simpan diam-diam justru menjadi alasan mengapa ia tak sanggup menatap kakaknya lama-lama. Ia seperti orang yang memegang bom waktu, menunggu detik demi detik sebelum semuanya meledak. Bagi Sari, merawat Rina adalah cara untuk menebus dosanya. Tapi setiap kali melihat Bima duduk di samping ranjang istrinya, ia sadar betapa kejamnya dirinya karena masih saja merasakan getaran itu. Sebuah perasaan yang seharusnya tidak ada, tapi terlalu kuat untuk dihapuskan. Malam itu, udara desa begitu dingin. Suara jangkrik terdengar bersahut-sahutan. Sementara lampu minyak di ruang tamu redup berkelip. Rina sudah tertidur setelah minum obat, dan rumah terasa hening. Sari keluar sebentar ke belakang rumah untuk menjemur pakaian yang belum sempat diangkat siang tadi. Namun langkahnya terhenti ketika melihat Bima sudah berdiri di sana, menunduk sambil merokok. Sari tercekat. "Mas, ngapain di sini?" tanyanya pelan, hampir berbisik. Bima menoleh, wajahnya tampak letih. "Aku nggak bisa tidur, Sar. Aku kepikiran terus, semuanya." Suaranya berat, penuh beban. Sari gelisah. Ia menunduk, berusaha menghindari tatapan itu. "Jangan ngomong kayak gini, Mas. Kak Rina lagi sakit. Kita harusnya fokus sama dia, bukan yang lain." Bima menghampirinya, langkahnya pelan tapi pasti. Jarak mereka hanya tinggal beberapa langkah.
Justru itu, Sar. Aku semakin sadar, kalau aku nggak bisa lagi terus bohong sama diriku sendiri. Sari mundur sedikit, jantungnya berdegup kencang. Mas, tolong, jangan bikin aku tambah merasa bersalah. Air matanya menggenang. Tangannya gemetar menggenggam ujung kain yang ia bawa. Bima menatapnya lama. Aku tahu kamu juga ngerasain, Sar. Tatapan kamu nggak pernah bisa bohong. Ucapan itu menusuk hati Sari. Ia ingin menyangkal, tapi suaranya tercekat. Air matanya akhirnya jatuh tanpa bisa ditahan. Kalau Kak Rina tahu, dia bisa hancur. Mas? Hening. Yang terdengar hanya suara malam desa dan isak Sari yang tertahan. Bima mendekat, tapi sebelum ia sempat menyentuh, Sari buru-buru mundur. Jangan, Mas, jangan sekarang, katanya dengan suara bergetar. Malam itu menjadi saksi betapa besar godaan yang hampir menjerumuskan mereka berdua. Tidak ada sentuhan, tapi perasaan yang terpendam semakin jelas, semakin nyata. Dan Sari tahu, semakin ia mencoba menjauh, semakin hatinya justru terikat pada sosok yang seharusnya terlarang baginya. Hari-hari berlalu, kondisi Rina mulai membaik. Demamnya sudah turun, wajahnya tidak sepucat sebelumnya, meski tubuhnya masih lemah. Ia mulai bisa duduk di kursi depan rumah, menghirup udara segar. Sari setia menemaninya, tapi ada sesuatu yang berubah. Rina yang biasanya percaya penuh pada adiknya, kini diam-diam mulai curiga. Ia memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tak pernah ia pedulikan. Seperti cara Sari selalu menghindari tatapan Bima, atau bagaimana Bima tiba-tiba terdiam setiap kali Sari masuk ruangan. Bahkan saat makan bersama, suasana terasa kaku. Tidak ada percakapan ringan seperti dulu. Suatu sore, ketika Bima sedang memperbaiki motor di teras, Rina sengaja memanggil Sari dengan nada datar. Sar, kamu akhir-akhir ini sering kelihatan gelisah. Ada apa, Dik? Sari tersentak, jantungnya langsung berdebar kencang. Ia mencoba tersenyum, meski wajahnya jelas panik. Nggak ada apa-apa, Kak. Mungkin aku capek aja. Rina menatapnya lama, seolah ingin membaca isi hatinya. Capek kenapa? Bukannya kamu di rumah aja? Pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi tajam. Sari menunduk, tangannya meremas kain yang ia pegang. Iya, Kak, cuma capek pikiran. Jawabannya menggantung, tidak jelas. Bima yang mendengar percakapan itu dari teras jadi tegang. Tangannya yang sedang memegang obeng mendadak berhenti. Ia tahu, sedikit saja salah bicara, semua bisa terbongkar. Rina tidak langsung menuduh. Ia hanya mengamati, menyimpan kecurigaan itu dalam diam. Tapi sejak hari itu, matanya selalu awas. Setiap tatapan, setiap gerak-gerik adik dan suaminya, kini terasa berbeda. Sari merasakan perubahan itu. Setiap kali berada di dekat kakaknya, ia merasa seperti sedang diselidiki. Dan itu membuatnya makin sulit bernapas. Makin berat menahan rahasia yang siap meledak kapan saja. Suasana rumah malam itu sunyi. Rina yang sudah beberapa hari pulih dari sakitnya, sengaja pura-pura tidur lebih awal. Padahal matanya terjaga, pikirannya penuh dengan tanda tanya. Ia sudah cukup lama merasakan ada yang janggal antara suaminya dan adiknya. Malam itu, ia berniat mencari tahu. Saat jarum jam menunjukkan pukul 10, Rina mendengar suara langkah pelan dari dalam rumah. Ia bangkit perlahan, membuka pintu kamarnya sedikit. Dari celah pintu, terlihat Sari berjalan ke belakang rumah sambil membawa selendang, wajahnya gelisah. Tak lama kemudian, Bima keluar juga, seolah mengikuti. Jantung Rina berdegup kencang. Ia menahan napas, lalu berjalan pelan ke arah belakang. Dari balik dinding kayu, ia mendengar suara lirih percakapan mereka. Mas, aku nggak sanggup lagi. Suara Sari terdengar serak, seolah menahan tangis. Aku juga, Sar. Aku capek terus berpura-pura. Aku sayang sama kamu, jawab Bima. Suaranya jelas penuh ketulusan sekaligus rasa bersalah. Kata-kata itu membuat tubuh Rina lemas. Ia menutup mulutnya agar tidak berteriak. Air matanya jatuh begitu saja. Seluruh dunia seakan runtuh malam itu. Dengan langkah gemetar, Rina muncul di hadapan mereka. Jadi, ini yang kalian sembunyikan dari aku? Suaranya pecah, penuh luka. Sari langsung jatuh berlutut,
Air matanya mengalir deras. Kak, maafin aku nggak pernah niat nyakitin kakak. Bima membeku, wajahnya pucat. Ia ingin mendekat, tapi tatapan Rina penuh amarah dan kekecewaan. Kamu suamiku, Bima. Kenapa tega? Hening menyelimuti malam itu. Tak ada yang berani bersuara lagi. Sari hanya terisak. Bima menunduk tak berdaya, dan Rina berdiri di sana, hatinya hancur berkeping-keping. Rahasia yang selama ini disembunyikan akhirnya terbongkar, dan sejak detik itu, hidup mereka bertiga tak akan pernah sama lagi. Dari kisah ini kita belajar bahwa cinta yang tumbuh di tempat yang salah hanya akan membawa luka, bukan kebahagiaan. Seberapa kuat pun perasaan itu, jika mengorbankan kepercayaan orang yang kita sayangi, pada akhirnya yang tersisa hanyalah penyesalan. Kejujuran dan kesetiaan jauh lebih berharga daripada perasaan sesaat yang bisa menghancurkan kehidupan banyak orang. Terima kasih sahabat setiaku yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.